Enak banget cilok uang ini. Siapa yang mau tahu resepnya? Simak ya video saya, jangan di skip. Assalamualaikum, hai Sobat My Daily Channel semua. Kali ini saya mau bikin resep cilok uang spesial buatan homemade ya tentunya. Untuk membuat cilok uang ini, langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu bahan-bahannya. Simak ya uraiannya, jangan di skip. Oke, next. Pertama-tama kita siapkan dulu bumbu ciloknya ya. Ada kemiri, bawang putih, dan lada bulat ya, lada utuh. Lalu kita haluskan bumbu ini ya sampai halus. Ini saya bikin bumbu untuk ciloknya ya, biar makin mantul. Buat kalian yang benar-benar hobi banget makan cilok uang, wajib tahu ya, dan wajib nonton resep saya sampai akhir. Soalnya kalau kalian di skip, kalian bakal rugi, gak akan tahu cara bagaimana bikin cilok uang ini. Yang jelas ini benar-benar mantul dan enak ya. Nah, setelah halus, kita masukkan ke dalam wadah baskom. Semuanya kita masukkan ya. Lalu kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 250 mg atau 1/4 ya. Saya gunakan tepung tapiokanya 1/4. Ya, susah nih masukin tepung tapiokanya, lubangnya kecil. Lalu setelah kita masukkan tepung tapioka, kita beri bumbu dulu ya. Saya menggunakan bawang daun, lalu kaldu bubuk ya, secukupnya. Setelah itu saya masukkan garam sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu saya mau masukkan air panas ya, sedikit-sedikit ya. Ini harus air yang benar-benar mendidih ya, biar nanti ciloknya nggak alot. Ini kita bikin ciloknya ya, kita aduk-aduk. Ini benar-benar harus mendidih dan panas ya, sangat panas nih teman-teman semua, hati-hati ya. Air mendidih yang udah gelubuk-gelubuk gitu. Nah, kita aduk-aduknya pakai sendok ya, biar nggak panas. Nah, ini udah ya, udah tercampur rata, kurang lebih tadi airnya 150 ml ya airnya. Lalu saya mau masukkan tepung terigu biar adonan ini kalis ya, dan bisa dibentuk-bentuk. Untuk awal-awalnya pakai sendok dulu, masih agak panas soalnya. Lalu saya juga menggunakan tepung aci kaung ya, sebanyak 3 sendok makan biar makin kenyal. Ini ya rahasianya cilok biar makin kenyal. Selain tepung tapioka, kita pakai tepung aci kaung ya, atau tepung sagu nih. Setelah itu, ini masih agak panas sedikit ya, tapi saya udah terbiasa. Kalau kalian belum terbiasa, jangan coba-coba ya teman-teman semua. Ini panas, takutnya kalian tangannya terluka. Hehe. Ini saya dibantuin ibu saya ya, megang baskomnya, soalnya saya sambil megang HP. Hehehe. Kita aduk-aduk pakai tangan sampai tepung terigu dan aci kaung tadi merata ya, menyatu dengan tepung tapioka yang telah kita siram dengan air panas tadi ya, dan bumbu-bumbunya tercampur rata.
Ini udah mulai bisa dipulung ya. Lalu kita bulat-bulatkan. Tuh lihat tuh, udah bisa diambil. Kita bulat-bulatkan seperti ini. Semuanya kita bulat-bulatkan ya, untuk jadi cilok kecil-kecil. Kita nggak usah pakai isian ya, karena ini saya mau bikinnya original ya, cilok goang aja, nggak pakai isi ciloknya. Ini juga udah mantul kok teman-teman semua. Jangan lupa tangannya harus udah bersih ya, biar ciloknya higienis. Hehehe. Kita bulat-bulatkan semuanya ya, sampai habis semua adonan ini. Lalu saya udah selesai ya bulat-bulatin, saya siapkan air mendidih. Lalu kita cemplung-cemplungin adonan cilok yang udah kita bulat-bulatkan tadi ya, biar ciloknya matang. Ini agak lengket nih teman-teman semua, soalnya tadi saya udah dicuci dulu tangannya, jadi suka agak lengket kalau bikin 2 kloter gini. Biar agak bersih sih tadinya tangannya. Hehehe. Lalu saya masukkan minyak goreng ya, 2 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk. Kenapa pakai minyak goreng? Biar adonan ciloknya nggak ada yang menyatu dan lengket. Kita masukkan satu persatu ya. Masukkan sedikit-sedikit biar nggak terlalu nempel, nanti hasilnya bagus. Setelah kita masukkan sedikit-sedikit seperti ini, atau satu-satu ya, kita aduk-aduk ya tuh. Setelah kita masukkan sedikit-sedikit seperti ini, biar nggak ada cilok yang saling menempel. Nah, ini udah mengapung, ciloknya udah mendidih ya. Kalau udah seperti ini, tandanya ciloknya hampir matang ya. Harus udah mengapung ya, itu tandanya ciloknya udah matang, tepungnya udah matang. Kalau nggak sampai seperti ini, masih mentah dalam ciloknya ya, tepungnya. Kita aduk-aduk biar bawahnya tidak lengket, soalnya adonan cilok ini kalau dikulup pakai panci kecil seperti ini suka menggumpal, dan nanti kalau nggak diaduk-aduk bisa jadi gosong. Kita tunggu sampai semuanya matang sempurna ya. Tadi masukin ciloknya harus air mendidih ya, biar cepat matang ciloknya. Setelah mengapung semua seperti ini, kita matikan kompor dan kita akan tiriskan ya, memisahkan cilok dengan airnya. Ini agak panas nih. Nah, pakai sendok ribet, jadi kita tumpahin aja. Nah, tumpahin semuanya seperti ini, biar airnya turun. Soalnya ini airnya lengket dan cepel ya teman-teman. Biar nggak lengket dan cepel, saya kasih trik ya. Kita cuci cilok ini di dalam air mentah ya, pakai baskom. Cuci atau dibilas gitu ya istilahnya kalau mencuci pakaian. Hehehe. Cuci biar cairan kental bekas ini apa sih tadi merebus cilok gak nempel lagi ya, jadi ciloknya gak cepel-cepel lagi. Ini tips dan trik ya buat kalian semua yang ingin bikin cilok goang ya. Kalau enggak cilok bumbu kacang juga seperti ini, harus kita bersihin dengan air seperti ini ya, air bersih, biar nggak nempel dan lengket. Selain itu kita harus memisahkan cilok-cilok yang saling menempel ya, soalnya tadi kalau udah ditiriskan dingin jadi pada nempel. Kalau kita cuci bersih lagi
Insya Allah nggak akan nempel-nempel, ciloknya udah terpisah-pisah. Lalu kita ambil dan angkat cilok yang udah dicuci seperti ini ke dalam piring bersih ya. Nah seperti ini sampai ciloknya semuanya habis. Lalu saya juga menyiapkan ceker yang udah direbus sebentar ya. Nah supaya ceker juga nggak lengket, saya cuci juga di air bekas cuci cilok tadi ya. Ini tips dan trik juga ya, kalau kalian mau makan ceker nggak ngeluarin lengket-lengket lagi setelah direbus cekernya. Rebus sebentar ya, 1 golak, terus cuci di baskom dengan air bersih. Lalu kita siapkan bumbu untuk kuah cilok goangnya ya. Saya pakai cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan lada utuh ya. Lalu kita ulek sampai halus. Untuk cabai rawit tergantung selera ya, dan tergantung tingkat kepedasan yang kalian suka. Kalau menurut saya segini udah pedas ya. Saya bikin bumbu kuah ini untuk 3 porsi ya. Lalu saya menyiapkan bawang merah yang diiris untuk bumbu taburannya. Pertama-tama kita siapkan minyak goreng, lalu kita siapkan juga pelengkap-pelengkap cilok goang nanti ya. Ada mie kuning, cilok, dan cekernya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan terlebih dahulu bawang merahnya ya, untuk bumbu taburan nanti. Kita goreng bawang merah ini sampai kecoklatan. Nah, kita aduk-aduk bawang merahnya sampai kecoklatan. Ini saya juga siapkan mie, ceker, dan ciloknya ya, biar nanti tinggal menyajikan gampang. Hehehe. Ini udah coklat ya, bawang gorengnya udah mulai matang. Lalu kita angkat dan tiriskan ini bawang goreng merah ini untuk taburan nanti di atas cilok goang ya, biar makin mantul. Hehehe. Lalu kita tumiskan untuk bumbu kuah yang telah kita haluskan tadi ya. Kita tumis sampai mengeluarkan harum dan matang sempurna ya. Kita aduk-aduk ya biar matangnya sempurna. Nah, udah wangi nih teman-teman semua. Tapi sebentar lagi ya, belum terlalu matang bawang merah, bawang putihnya sama cabai rawitnya. Biar agak kering dulu sedikit. Harus diaduk-aduk ya, kalau enggak nanti bumbu kuah ini gosong. Lalu saya mau masukkan air sedikit dulu biar nggak terlalu gosong ya. Kita aduk-aduk dulu biar sempurna bumbunya yang tadi. Setelah itu saya mau masukkan air lagi ya, semuanya sebanyak 1 liter ya, saya masukin airnya. Kita aduk-aduk ya. Kemudian saya mau masukin cekernya ya. Yang pertama, emang kita harus mendidihkan air dan ceker ini terlebih dahulu ya, supaya cekernya empuk, karena tadi cekernya saya baru direbus sebentar, belum empuk jadi cekernya. Lalu saya masukkan ke bumbu untuk kuah ini, kaldu bubuk.
Saya pakai setengah bungkus ya tadi bumbu kali bubuknya. Lalu gula pasir 1 sendok makan. Lalu saya juga tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh. Dan penyedap sedikit aja ya, seperti 8 sendok teh. Biar makin sedap dan mantul. Nih udah mendidih nih cekernya, tapi belum mengelupas jadi jangan dulu. Tunggu ceker ini sampai mendidih dan mengelupas ya dagingnya. Lalu sambil menunggu ceker mendidih dan empuk, saya mau menyiapkan 2 buah mangkok ya. Saya ininya 2 mangkok dulu ya di tutorialinnya. Saya masukin mie kuning ke dalam mangkuk secukupnya ya. Nah ini udah mendidih dan udah agak mengelupas ya daging cekernya. Lalu saya mau masukin sebagian cilok ini ya, didihkan kembali dengan cekernya biar anget dan jadi agak lebih matang lagi ya ciloknya. Tuh lihat tuh, karena ceker dan ciloknya tadi udah kita cuci, jadi gak ada yang saling nempel ya, dan nanti hasilnya gak cepel atau lengket. Ini udah mendidih tandanya cilok kuah ini, cilok kuang maksudnya. Kita aduk-aduk sampai menunggu mendidih lagi ya, biar ciloknya makin kenyal. Ini ciloknya kalau udah dingin juga masih empuk ya, soalnya takaran tepung tapioka dan terigunya tadi 1:1. Udah saya jelaskan semuanya di deskripsi. Udah matang ya, saya matikan kompor. Lalu saya siap sajikan cilok kuangnya. Ini bener-bener wangi dan enak ya teman-teman, pedasnya pas. Kita masukkan juga cekernya. Lalu saya mau masukin kuahnya yang banyak ya, biar mantul makannya enak, soalnya kuahnya enak banget, gak lengket ya kuahnya karena tadi cilok dan cekernya udah dicuci bersih lagi ya, udah digodok. Kalau kita beli kadang cilok kuangnya cuman dikasih 2 atau 3 cilok ya. Kalau bikin sendiri jadi banyak tuh, kita sepuasnya makan ciloknya. Hehehe. Ini bener-bener mantul ya teman-teman semua. Kuahnya kerasa banget, tadi udah saya cobain. Kuahnya kerasa banget, rasa tulang-tulang atau sari dari cekernya keluar ya, meresap kaldunya keluar sampai penuh ya airnya. Saya tambahin lagi ciloknya biar makin banyak. Hehehe. Nah setelah penuh airnya, saya mau taburi dengan bawang daun. Lalu saya mau tambahkan bawang goreng tadi ya yang telah kita goreng. Setelah itu saya mau masukin perasan jeruk purut. Ini ciri khas cilok kuang ya, pakai perasan jeruk purut. Wangi khas cilok kuang. Lalu saya mau masukin pilus cikur. Saya beli yang kemasan ya, biar praktis. Kemasan 1 bungkus ini 500 rupiah ya pilus cikurnya. Hehehe. Mantul loh teman-teman semua ini. Tara, cilok kuang homemade siap disajikan dan siap dihidangan. Ini benar-benar mantul, yang jelas kalian bakal ketagihan ya.
Rasanya Sunda banget loh teman-teman semua. Orang Sunda pasti suka cilok goang, kan namanya goang. Seperti makanan khas orang Sunda. Hehehe. Ini sangat populer dan terkenal di antara orang-orang Sunda ya. Semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat buat teman semua. Cilok goang ini bisa dijadiin ide usaha dan ide bisnis juga ya di rumah sambil mengasuh anak-anak. Buat ibu rumah tangga bisa jualan cilok goang ini ya. Pokoknya dijamin mantul ya. Meskipun tanpa kaldu sapi, pakai tulang ceker atau tulang ayam juga udah bener-bener mantul dan bikin ketagihan. Sekian video dari saya hari ini, semoga menginspirasi ya. Sampai jumpa lagi besok. Makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena like, komen, dan subscribe kalian sangat berharga buat saya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum.